Masya Allah. Tapi ada nggak sih Habib, sosok teladan menurut Habib sendiri, seorang tokoh pemimpin Muslim yang ideal untuk kita copy gitu, secara mungkin dari waktu profesi Habib saat itu? Kalau saya sih dua saja ya. Kita kalau ingin seorang pemimpin ya, sebagai seorang Muslim. Ini kantor saya juga punya di gambar Palestina, dan ini bendera Al-Ittihadul Alami di Ulama Muslimin. Waduh. International Union for Persatuan Umat Muslim. Ketiga Ikatan. Untuk ini dong. Ini berarti Habib sekarang menjabat sebagai Ini wakil ketua saya. wakil ketua di dunia, Masya Allah. Ya, jadi di dunia itu wakilnya ada 4. Kalau ketuanya itu satu dari Maroko, wakil ada 4. Pertama dari Sudan, kemudian dari Oman, Turki, Indonesia. Jadi wakil ketua para ulama di dunia, Ikatan Ulama di dunia, salah satunya adalah Habib, orang Indonesia nih, Masya Allah, luar biasa. Waduh, pantesan aja guru-guru saya itu merekomend untuk ngobrol sama Habib nih, Masya Allah, karena mungkin waduh, muatannya luar biasa sekali. Ini juga luar biasa nih Habib nih. Ya, ini gambar Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Kalau ini pemilihannya sangat fair, karena dihadiri hampir 1.400 peserta dari seluruh dunia. Ya, masing-masing dikasih HP selama 30 detik, mau milih siapa, ada kan calon-calon dari semua negara, ada semua. Semua calon dari negara ada? Ada. Berarti itu ada puluhan atau ratusan calon? Oh iya, tinggal dia milih mana. Itu. Ini yang saya mungkin ingin tahu lebih banyak lebih mengenai, karena kan saya dengar dari para guru-guru saya bahwa Habib adalah dosen beliau, guru saya, dosen saya, beliau ini, bahkan beliau menjabat wakil ulama internasional, beliau aja wakilnya. Waduh, luar biasa. Ini berawal dari mana sih, Habib? Apakah berawal memang Habib sudah bercita-cita ingin menjadi seseorang pendakwah nasional atau internasional, atau memang didikan orang tua? Jadi kalau saya ditanya cita-cita saya, sejak kakek ini kan kalau datang, saya kan kelahiran kota Solo, tahun 1954. Jadi kota Solo kan terkenal banjir besar tuh, tahun 1965 itu sejarah, ya rumah kita kebanjiran. Kakek itu kalau datang dari Palu, Sulawesi Tengah itu, murid-murid itu orang daerah sana. Orang sana dan ke Solo saya jumpai, bahasa Arabnya itu luar biasa. Kan kakek susah, kakek nggak bisa bahasa Indonesia lancar. Tapi murid-murid itu berbahasa Arab dengan bagus dan sangat aktif, dan seperti yang belajar di Timur Tengah lah, atau melebihi dari itu. Saya nggak bisa berbahasa Arab bagus, namanya sekolah umum kan. Walaupun pulang saya ke ITB, ke UI itu besar, tapi saya nggak berminat. Saya sejak kecil, saya inginkan berangkat. Nanti ibu mengatakan, ya itulah, tamat SD nanti kita berangkat, saya antar kamu. Benar, saya selesai SD. Dulu kan masih semester pertama SMP, atau triwulan pertama lah bahasa dulu itu. Berangkat saya ke Sulawesi. Ke tempat kakek? Kakek, saya tinggal di sana. Ibu kadang-kadang mondar-mandir. Sudah, saya nggak pulang-pulang 4 tahun, langsung dari situ saya ke Madinah University. Jadi secara nggak langsung berarti Habib tuh dipondokin di tempat kakek gitu? Tempat kakek. Dipondokin memang keinginan saya sih. Karena melihat bagaimana. Iya, saya pikir ini orang-orang bukan keluarga, bukan milisi, kok pinter semuanya. Saya cucu nggak bisa bahasa Arab saya. Ananah hadza hati aja udah kita. Kalau ke sana berhenti juga. Masya Allah. Nah, terus saya ikut, itu. Jadi memang keinginan, bukan nggak ada keinginan mau jadi mubalik, nah, itu nggak ada. Yang penting saya mau sekolah lah. Awalnya hanya dengan hanya itu saja, jadi nggak ada keinginan nanti mau jadi ini ABC. Ya saya ingin seperti beliau lah, itu aja.
Kalau teman-teman juga tinggal di Palu, mungkin paham yang dimaksud kakek beliau ini. Waduh, luar biasa. Kalau saya cuma takut salah, mungkin Habib bisa menjelaskan gitu, kakek Habib ini kan bisa dibilang, saya waktu ke Palu, sampai kemudian satu tim Ustadz ini ngajak sowan ke tempat kakek antum. Saya mendampingi beliau 2 tahun. Usia saya masih ya sampai di sana pun mesti kan saya diterima sanawiyah. Enggak masuk SD lagi saya. Diulang lagi? Ulang dari SD kelas 4. Ya nggak apa-apa udah namanya. Karena dites-tes wah ini masih belum layak untuk di level sanawiyah atau istilah di sana muallimin. Muallimin itu memang 6 tahun belajar. Ya diulang enggak apa-apa udah. Belajar tapi dengan gigi, semangat. Dan saya membaca bagaimana beliau itu memang murabbi, muallim, ada pada dirinya. Pertama, dia tidak boleh memecat murid karena nakalnya. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh, jangan dipecat. Dia sini nakal untuk diperbaiki. Oh gitu? Nah, tidak boleh memukul murid. Itu guru yang gagal mukul murid itu. Nggak boleh dipukul. Oh. Dan yang ketiga, tidak boleh dikeluarkan dari sekolah karena tidak bisa bayar SPP. Itu tiga-tiganya sering terjadi itu. Justru malah tidak boleh dilakukan itu. Nggak boleh, tidak boleh dipukul. Murid itu nggak boleh dipukul. Jangan. Itu guru yang nggak ngerti didik muridnya. Oh, jadi nggak bisa bicara dengan hati, akhirnya dengan fisik. Iya, jadi dengan santun, dengan. Jadi saya amati ini dan sangat halus. Dan dia merangkul murid dan merangkul guru juga. Karena kadang-kadang guru yang malas didekati, didatangi rumahnya, diberikan motivasi. Ya, dan semua santri itu anak dia semua, coba. Saya cucu bersama mereka-mereka yang di pesantren, sama. Artinya nggak dibedakan. Kalau udah di penghujung Ramadan kan banyak hadiah-hadiah ke pesantren kan. Mereka diberikan sarung capadi saat itu, sama saya. Saya nggak ada di depan mereka itu, di kamu cucu saya kasih ini, nggak ada, sama. Dan memanggil murid-muridnya anak-anakku, coba. Masya Allah. Ya kalau dalam bahasa Arab, ya aulad, wahai anak-anakku. Nah itu. Jadi nggak ada. Tapi di Habib sendiri nggak ada perasaan harus diistimewakan juga gitu? Nah, nanti kalau saya berdua, nggak apa-apa. Tapi nggak di depan yang lain. Oh gitu. Kalau berdua di rumah, dia mungkin ada sesuatu. Dan saya dididik juga untuk menghormati guru-guru senior di sana, murid-murid dia langsung. Ya, ketika saya duduk, datang murid dia senior, cium tangannya. Saya cium. Masya Allah. Arti hormati ilmu orang ini. Masya Allah. Jadi dia mendidik kita bagaimana akhlak, bagaimana budi pekerti, bagaimana menghormati seseorang itu siapapun dia. Mau dia itu habaib, bukan habaib, orang daerah, orang harus dihormati. Jadi nggak boleh terus karena ini keturunan ini, nggak ada dia. Ilmu itu harus dihormati orang berilmu. Jadi nggak ada latar belakangnya apa, ekonominya bagaimana, sukunya apa, nggak ada. Dia punya ilmu, dia mengajar, ya itu penghormatan. Dan saya kan lihat betul. Masya Allah. Ya itu saya diperintahkan, ya saya lakukan. Dan setiap dia artinya usia hampir mendekati 80 tahun, tidak punya mobil. Rumah yang kita tinggal itu semuanya wakaf. Semuanya wakaf? Wakaf, nggak ada, dia tidak meninggalkan. Jadi nggak ada kepemilikan pribadi, nggak ada. Semua hasil dari wakaf. Semua wakaf, dan ketika dia naik mobil, usia hampir mendekati 80, ada masalah, mungkin lebih dari jam 10, 11, dia keluar. Mobil Willys, mobil Amerika setir kiri itu nggak ada pintunya, dia hanya pegang aja jalan. Nanti kalau ada orang lewat, pasti dikasih salam. Masya Allah. Jadi memang itu yang saya banyak ambil. Oh begini ya para pejuang-pejuang itu. Masya Allah. Nah, itu. Jadi memang perjuangan itu luar biasa dan tidak pernah bersandar kecuali hanya sama Allah. Masya Allah. Sekolah saat itu sampai ratusan, 600-700 cabang. Siapa yang biayai semua? Siapa yang biayai guru-guru? Tapi ya semuanya cukup coba. Itu. Yang penting hidup ini juga kalau bahasa bersama, yang penting cukup kan? Iya iya. Ya, yang penting cukup. Soalnya kadang-kadang punya banyak belum tentu cukup. Belum gitu. tentu cukup. Ada rasa cukupnya gitu. Dan salah satu kunci cukup itu ya bersyukur. Ya bersyukur sama Allah, terima kasih. Ya, itulah hidup itu dimulai dengan bersyukur.
Di pagi hari ketika bangun dan ditutup ketika tidur pun bersyukur. Hari ini lewat, istri saya sehat, anak-anak sehat. Kalau saran saya, bukalah kehidupan itu di pagi hari ketika bangun dengan bersyukur. Masya Allah. Apalagi kalau bisa dengan sujud. Berterima kasih masih diberikan peluang untuk beribadah di hari itu. Dan ditutup di malam hari sebelum tidur dengan sujud juga. Masya Allah. Nah, itu indah itu. Alhamdulillah hari ini banyak pemberian Allah, terus ya sujud terus tidur. Nah itu kalau itu saya pikir indah itu. Ini kalau kita bisa ambil banyak sekali ini daging semua yang boleh diutarakan sama Habib baru saja. Ini dari konsep bersyukur juga sangat luar biasa. Dari sini saya juga memandang bahwa ternyata menjadi seorang leader itu bukan sesuatu yang instan. Berarti ternyata jadi seorang leader itu harus dibina, dicetak dari sesuatu yang mungkin masih belum ada polanya gitu. Kemudian juga harus diberikan contoh. Jadi di sini banyak sekali hal yang mungkin terlewat, apalagi keluarga-keluarga muda seperti kita, Bib, yang mungkin masih minim ilmu gitu ya, yang semua zaman sekarang kepengennya instan, anak kepengen langsung pinter, anak kepengen langsung ini. Tapi ternyata Habib mengalami sebuah proses yang bisa dibilang ini proses nikmat ya, proses di mana mungkin pada saat anak-anak dulu ada ketidaknyamanan dia, bermain sekitar sekolah mungkin seperti itu, tapi disinilah mungkin tantangan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, bagaimana membuat marwah kita begitu dikagumi sama anak dan cucu kita, ini yang luar biasa sekali. Akhirnya mencetak pemimpin-pemimpin lain juga gitu, pemimpin baru, successor jadi ibaratnya. Nah, waktu di sana, waktu nyantri, Bib, pernah ada perasaan bosan nggak? Waktu di Palu atau di... Waktu di Palu dulu. Waktu di Palu. Saya nggak ada merasa bosan, bahkan semangat mau belajar itu tinggi sekali. Nah, ini menarik nih, karena nanti lihatnya dengan keluarga saya kebetulan yang sudah mengalami ini. Sebelum sampai kepada posisi Habib menjadi seorang pemimpin, pemimpinnya nggak nanggung-nanggung gitu, Bib. Skala internasional, nasional, internasional, alhamdulillah sudah Habib lewati semua begitu. Ini kan sebuah proses yang bisa dibilang ya dari orang tua telah merintis akan memproyeksikan anak itu menjadi seorang apa. Ternyata orang tua dari awal memang sudah ada proyeksi itu, bahwa anak saya jadi seseorang gitu, atau gimana, Bib? Ya mungkin orang tua punya saat itu mungkin melihat pendidikan saya di SD, kelihatannya nilai-nilai cukup bagus, peluang diterima di ITB besar, di UI besar, peluangnya besar sekali lah. Malah dikirim jadi santri. Tapi kan orang tua memahami keinginan anak itu kemana. Nah dia apresiasi. Ya, kalau dia lihat sini peluang jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa kan besar. Tapi saya nggak ingin ke situ. Saya inginnya ya ke pondok. Mau belajar. Jadi, memang ada keinginan, ada yang nyarankan ke Gontor, ke ini, tapi saya pikir saya mau tempat kakek lah di sana kan. Saya mencari keberkahan. Waduh, jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa santri itu ternyata juga bisa loh menjadi leader yang luar biasa. Beranjak dari Palu, kemudian Habib kemudian langsung ke Madinah. Ke Madinah, langsung ke Madinah, Masya Allah. Itu di mana, Habib, Madinahnya? Ya memang saat itu di Palu itu ada UNISA, Universitas Al Khairat, mendapatkan 2 beasiswa dari Medina University. Sebetulnya itu 2 beasiswa itu untuk S1 atau dulu saat itu BA atau bakalorius ya waktu itu. Tapi orang pertama di Al Khairat itu kan kakek sudah meninggal ya. Melihat saya yang diberikan yang satu dari BA, saya yang dari aliyah atau mu'alimin, jadi satu yang dari S1 sekarang, saya yang masih baru selesai aliyah lah modelnya sekarang, jadi 2. Jadi kemudian jadi Habib salah satu orang pertama berarti itu yang berangkat ke sana, Masya Allah. Terus ketika berpendidikan di Madinah bagaimana, Habib? Apa ada ngerasain cross culture, apa kemudian yang atau justru udah seperti terkondisi dari pesantren ke sana kayak udah nggak? Ya, Madinah itu pasti tidak ada seorang pelajar, mahasiswa atau seorang muslim yang tidak tenang di kota itu. Jadi siapapun, bahkan sekarang jamaah haji itu kalau di Madinah ya lebih tenang. Terus terang. Bulan puasa pun lain. Itu situasi dari dulu. Apalagi di zaman kami dulu.
Di sana itu kalau jamaah haji sudah pulang, ya udah kita aja di Madinah. Nggak ada orang mau kerja di Madinah. Sebab yang mau bekerja di Madinah hanya gaji 150-200 rial sebulan. Di Jeddah, di Riyadh sudah 2.000, 4.000. Jadi memang nggak ada minat orang. Yang ada hanya orang etikaf sama pelajar. Jadi kalau jamaah haji sudah pulang, tahun 73, kita itu tahu, oh ini pendatang. Coba baik. Saking karena sudah mukim di sana. Sepi. Oh ini orang bukan orang Madinah, ini pendatang. Karena bangunan kuno-kuno juga yang temboknya 1 meter. Ya seperti di zaman-zaman dulu udah, bukan seperti sekarang. Ada cerita apa di sana yang menarik selama di Madinah? Ya kalau semuanya sih menarik. Madinah itu semua menarik. Yang salah satu yang saya ceritakan tadi, kalau kita di musim panas kan kita nggak pulang. Selama 3 tahun tuh tetap nggak ada, tiket tuh hanya 3 tahun sekali. Nah, kalau udah datang musim panas, kita sudah ngontrak di pinggir masjid. Karena nggak tahan di kampus. Kampus panas dengan nggak ada AC. Dulu kan nggak pakai AC, kipas saja. Nah, kalau udah musim panas, kita tinggal di pinggir Masjid Nabawi, rumah-rumah kuno. Nah, rumah kuno itu musim panas dia dalam, karena seperti rumah dalam tanah liat. Iya. Musim panas jadi sejuk, musim dingin jadi hangat. Itu. Jadi kenapa dulu kuat-kuat mereka? Karena bangunan rumah itu dari tanah liat, campur dengan pelepah kurma. Itu berapa tahun Habib sana, Habib? Tinggal di Madinah? Iya. Saya tinggal di Madinah hampir kurang lebih 13 tahun. 13 tahun? Masya Allah. Waduh, hampir jadi warga sana tuh. S1, S2, S3 di Madinah. Jadi kepingin ngambil S2 di tempat lain, tapi ditakdirkan di Madinah lagi, ya udah. Masya Allah. Wah, pantas juga ya. Ibaratnya secara keilmuan ini ya mumpuni lah ya di Madinah ya. Padahal kita yang umroh mungkin, Bib ya, mungkin kita kalau umroh cuma berapa hari aja gitu. Sensasi Madinah ini luar biasa kan. Betul. Nggak ada tanah lain itu yang kita bisa ngerasa setenang itu gitu. Betul. Dan sekarang ini kalau kita ke Madinah kok bisa tenang, ini ada apa sih sebenarnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanyakan apa, ya itulah cahaya dari keberkahan Rasul terasa sekali Madinah itu. Apalagi membangun masjid yang awal itu, yang di depan itu. Kan banyak orang-orang Turki dulu. Dan yang saya dengar tuh ketika mereka membangun tetap dalam kondisi menggunakan air wudhu. Batal, turun lagi, bangun lagi. Wudhu lagi, bangun lagi? Nah, mereka nggak batal. Terus yang pertama itu, cerita di zaman Turki itu. Masya Allah. Jadi kecintaan membangun Masjid Rasul itu terasa. Kembali ke Indonesia berarti tahun berapa tuh? Awal 86 ya. 86. Awal 86. Nah, kemudian saya juga dengar bahwa Habib ini sempat menjadi dosen kalau saya di Libya kalau nggak salah. Itu berapa tahun di sana? Saya jadi dosen 17 tahun. Lembaga Ilmu Islam dan Bahasa Arab ya. Yang di Jakarta ini 17 tahun saya mengajar. Sampai dapat tugas menjadi ambasador duta besar Indonesia Arab Saudi. Memang duta besar ini istilahnya itu duta luar biasa dan berkuasa penuh. Nah itu namanya duta besar. Kan kalau ambasador itu kan begitu kan, luar biasa dan berkuasa penuh. Tapi jangan lupa ada juga sekolah luar biasa juga, itu bahaya juga. Luar biasanya beda. Dan sekolah tersebut, alhamdulillah ini telah menelurkan banyak sekali ustadz-ustadz masyhur di Indonesia ya, Masya Allah. Berarti kalau saya ngobrol dengan para asatidz tersebut, sepertinya nama ustadz ini begitu legend di benak mereka begitu, Masya Allah. Setelah itu kemudian ustadz menjadi ambasador. Kemudian juga saya juga dengar juga bahwa semua juga masyarakat juga tahu bahwa ustadz juga menjabat menjadi seorang menteri juga gitu. Yang saya juga pernah dengar bahwa ketika menjabat juga ustadz itu yang rela untuk tidur di rumah warga gitu kalau bertandang ke kampung gitu kan, untuk berbaur bersama warga gitu untuk saat berkunjung. Nah ini sebenarnya sebuah hal yang mungkin banyak yang baru melakukan sekarang gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya Habib udah melaksanakan itu ketika tahun-tahun akhir 90-an masalah itu. Itu udah, kalau sekarang bilangnya belusukan gitu. Itu idenya dari mana, Habib? Ya, jadi kita itu kan punya program bedah kampung. Bangun rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni.
kalau tinggal di hotel, ini daerah hotelnya juga jauh dari daerah itu. Ya. Jadi kalau mau tinggal di hotel terus ke situ kan mondar-mandirnya jauh. Dan yang buat saya yang paling penting adalah bagaimana kita mampu memberikan harapan pada masyarakat. Ini kalau kita tinggal di situ itu uang hotelnya kita pakai untuk membangun. Biasa kalau di kampung kan nggak ada toiletnya, kan nggak ada. Ya kesemak-semak, memang itu berat sekali. Ya, kecuali kalau tinggal di kepala desa, pasti rumahnya kan bagus. Tapi buat saya itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi kita harus tinggal bersama masyarakat. Tinggal uang hotel kita buatkan kamar mandi, toilet, ya udah untuk mereka. Ya, memang buat saya itu yang paling penting. Sebab kalau sampai di semak-semak, ya berat. Takut nggak keluar-keluar kan. Masya Allah. Jadi ketika di situ kita tinggal, masyarakat merasa permasalahan mereka itu ada harapan bisa diselesaikan. Ya, jadi perhatian itu terasa kalau tinggal bersama mereka. Cuma ada satu cerita yang cukup saya sendiri kaget juga sih. Dari sini 150 kilo. Di daerah desa yang namanya Desa Simpenan. Simpenan. Mungkin tempat menyimpan di situ, saya nggak tahu. Mungkin itu pengganti bank ya, saya nggak tahu. Mungkin ada orang-orang tertentu nyimpan sesuatu di situ, saya nggak tahu. Tapi ke situ tuh sulit sekali. Daerah mana itu? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, jadi ke sana itu ya mungkin kalau ada yang lihat saya naik motor itu. Iya, ada fotonya itu. Itu sulit sekali, lumpur semua. Kalau melenceng sedikit ya jurang. Oh, itu berat sekali, itu 2 jam. Akses nggak ada akses jalan besar? Nggak ada, sudah itu aja. Berat itu, sudah itu paling berat. Sehingga ketika saya pulang itu, mereka mengatakan mudah-mudahan sampai selamat ke tujuan. Kan biasanya kan Pak Mensos nanti kapan-kapan mampir, nggak ada. Semoga selamat sampai tujuan. Sebab pulang nggak lewat situ, lewat jalan yang batu semua, hanya satu sepeda motor. Mungkin sejauh 7 kilo. Kalau jatuh pun dia jurang juga. Dan nggak bisa 2 motor lewat. 2 motor aja nggak bisa? Nggak bisa, satu-satu. Ya Allah, saya bilang, ya udah, memang bener. Nggak lewat tadi itu, lewat jalan itu. Ya Alhamdulillah semua. Kita kalau udah sampai nunggu rombongan berikutnya, mudah-mudahan semuanya selamat. Tapi ya mereka cukup profesional lah. Kok Habib mau melakukan hal itu tuh saat itu, kenapa tuh? Sebabnya apa? Itu kan berarti kan sebenarnya untuk pada posisi Habib saat itu kan sebenarnya bisa suruh orang sana misalnya gitu, kamu maju ke sana jalan gitu, tak kasih report gitu misalnya. Ini Habib sendiri turun ke sana bersama tim, itu kenapa? Saya menikmati sendiri. Saya menikmati, artinya bukan sesuatu yang ria apa. Saya seneng lah. Dulu belum ada sosmed kayaknya kalau saat itu. Saya menikmati dalam arti ketika kita bermalam dengan orang yang miskin. Ya kita juga nggak bisa memberikan banyak dan tidak bisa membalik tangan selesai masalahnya. Saya hanya punya 10.000, 12.000 rumah untuk dibangun setiap tahun. Ini ada 2.300.000 rumah yang tidak layak huni di negeri ini. 2.300.000. Ya kalau Mas Ari lihat rumahnya, ya kadang-kadang kita datang, anak-anak pun lari. Atapnya plastik, takut sama kita semua. Kenapa itu? Ya dia nggak pernah ketemu orang. Oh, terisolasi? Ya, nggak ada akses? Akses ada, tapi mereka kan sedih atau apa, kehidupan saya nggak tahu. Pokoknya kita lihat, kita ada yang lari juga. Ada yang rumah nenek-nenek, ketika saya masuk ya seperti kandang kambing. Ya tinggal udah puluhan tahun. Artinya sungguh sangat tidak adil kita ini. Di masa mudanya mereka mungkin menanam di sawah-sawah, padi yang bungkuk, kemudian ditelantarkan di masa tuanya. Saya tanya, Nek kerja apa Nek? Ya serabutan Nak. Ya Allah. Tapi ucapan terima kasih itu muncul. Dan itu daerah dingin lagi, daerah Lembang sana. Sudah dibangunkan rumah, ya tetap dingin. Mana ranjangnya, mana selimutnya, uang akhirnya perlu dicarikan lagi. Jadi, padahal orang-orang semacam inilah yang menurut saya kalau mereka berdoa dia akan dikabulkan. Ya dikabulkan untuk bangsa dan negara juga. Masya Allah. Masa kita lupakan? Jadi itu yang membuat saya juga seneng lah mengunjungi mereka, ya tinggal, ya kapan lagi. Saya nggak bisa menyelesaikan semua masalah, juga punya keterbatasan.
Tapi yang sekurang-kurangnya yang mau bersama kita tuh banyak kan. Ada tim pemasangan kaki palsu, ada yang untuk masang alat di telinga, yang mereka sendiri yang puluhan nggak pernah dengar terus dia senyum-senyum. Bagaimana kita nggak bahagia? Masya Allah. Bahagia dia baru sehidup baru bisa mendengar coba. Dia senyum-senyum bahagia sekali. Bagaimana kita nggak bahagia? Terus yang pagi ini yang jadi muncul kebersamaan dan masyarakat juga ikut bangun rumah. Ada ibu-ibu buat dapur umum. Ini kan potensi yang besar bangsa ini. Dan pasti anak-anak muda, Gen Z, milenial, semua juga mau bergerak. Ini menarik nih sebenarnya. Apa yang dilakukan Habib ini kan sepertinya sebuah hal yang dulu belum ada polanya, Habib. Datang ke tempat terpencil yang remote istilahnya. Sekarang mungkin dengan adanya sosmed akan dibunahkan gitu. Ada daerah seperti sana, ayo kita bantu. Mungkin sekarang lebih mudah nih teman-teman. Nah, pada saat dulu tentunya juga ketika Habib menjalankan itu tentunya ada inspirasi kan. Mungkin ada sosok pemimpin mungkin yang menjadi panutan dari Habib yang membuat Habib memiliki inspirasi untuk melakukan hal itu. Ya, saya sih melihat pemimpin-pemimpin sebelumnya di Kementerian Sosial kan punya terobosan. Terobosan A, B, C. Saya pikir di zaman saya ini apa kira-kira yang bisa jadi ya kita mengukirlah sejarah. Ini juga hal yang sangat penting untuk melengkapi apa yang baik-baik sebelumnya. Ya saya katakan ya bedah kampung sudah. Bedah kampung jadi kadang-kadang 100 rumah, kadang-kadang 200 rumah. Ya, dan kebanyakan ya di daerah-daerah pedalaman, desa-desa. Ya, saya sih menikmati dalam arti sarapan dengan mereka di pagi hari. Karena memang ada nikmat-nikmat seperti itu yang nggak bisa didapatkan di. Saya menikmati. Hari-hari. Pernah kita di daerah Guci. Guci, kita meeting dengan masyarakat jam 11 malam. Terus gunung apa sih? Meletus kan? Meletus saat itu erupsi. Terus saya tanya, ini gunung apa? Pak, itu Gunung Slamet. Ya, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Insyaallah. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2000 berapa? 12 kalau tidak salah. 2012 ya, tahun 11. Anak jalanan di Jakarta. Saya itu target saya pokoknya akhir 2011 tidak boleh ada anak-anak di jalanan. Ya memang banyak yang mengatakan nggak mungkin itu. Tapi saya katakan kalau membuat goal harus yang spektakuler. Goal itu yang harus tinggi. Masya Allah. Sebab kita dapatkan anak-anak usia 10, 11, 9 di jalan, anak perempuan, orang tuanya nggak mengizinkan, nggak dibukakan pintu kalau nggak bawa uang. Ya sampai kita kumpulkan di teater mana itu yang saya kumpulkan di Taman Ismail Marzuki. Di tim Taman Ismail Marzuki. Jadi anak-anak ini nggak gampang mau dikumpulin. Susah dikumpulin, takut nanti diambil dibawa sama dinas sosial. Saya bilang kita nonton Harry Potter, ada nonton Harry Potter, anak-anak suruh nonton, setelah itu kumpul diskusi. Tapi berani-berani mereka. Kalau dikumpulkan, ini ada ini, terus mereka suruh lihat Harry Potter. Kalau asal ada Taman Ismail Marzuki, ya kita nggak nonton, tapi mereka setelah itu kumpul, kasih makan, diajak dialog, diskusi. Jadi sebenarnya mereka juga anak-anak yang saya ingin garis bawahi. Kalau melihat anak-anak yang dilihat, itu anak-anak kita semua. Kalau tadi saya ceritakan ada nenek apa itu nenek kita semua. Jadi jangan dianggap ini orang lain. Kalau dianggap mereka ini adalah nggak tahu anak siapa, itu anak kita, anak kita semua, ibu kita semua, nenek kita semua. Jadi semangat. Semangat. Jadi, empati langsung jadi hidup di saat itu. Hidup, itulah. Jadi harus menggambarkan ini anak kita sendiri. Jadi harus ada kasih sayang. Jangan sampai mereka terlantar. Ini kalau mereka umur 9, 10 di jalanan, anak perempuan, kan khawatir ada sesuatu untuk dirinya. Harus kita bina. Masya Allah. Tapi ada nggak sih Habib sosok teladan menurut Habib sendiri, seorang tokoh pemimpin muslim yang ideal untuk kita copy gitu? Secara mungkin dari waktu profesi Habib saat itu. Kalau saya sih dua saja ya. Kita kalau ingin seorang pemimpin ya, sebagai seorang muslim, saya ingin pemimpin itu yang takut sama Allah dan cinta dengan negeri ini. Sudah. Masya Allah. Kalau dia takut sama Allah dan dia cinta negeri ini, cinta seluruh isi negeri ini, apapun sukunya, apapun golongannya, apapun bangsanya, dan cinta orang tua di negeri ini, anak-anak, sudah saya cukup.
Saya nggak mau lagi yang, oh dia harus ini, enggak. Dia sama Allah takut, dan dia sayang dengan NKRI, sayang dengan anak-anak Indonesia, ibu-ibu Indonesia, siapapun. Buat saya cukup. Jadi maksudnya sudah cukup dengan dunianya, jadi udah serve lebih banyak untuk masyarakat atau juga mungkin mengabdi. Nah, ini ada satu ungkapan, Habib, nggak tahu mungkin apakah Habib setuju atau nggak. Kalau menjadi seorang pemimpin atau juga mungkin bisa dibilang yang dipercayakan oleh orang banyak itu, berarti menempatkan satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Apa benar itu, Habib? Iya, memang kalau hakim begitu. Ya pasti pemimpin juga sangat berat juga, ya, hampir mirip, bahkan lebih dari itu kan. Ya, kalau pemimpin yang tidak adil, tidak jujur, yang zalim, bisa semua kakinya ke sana, udah nggak ada surga lagi kalau begitu. Bisa lebih condong kemana gitu ya? Tapi buat saya sih yang penting juga sebagai seorang pemimpin itu inner circle yang sehat, inner circle yang bagus, inner circle itu yang penting juga. Walaupun dia kadang-kadang bagus, tapi kalau inner circle-nya jelek ya bahaya. Balik lagi. Iya. Nah, ini ada yang unik juga, Habib. Ketika Habib menjalankan menjabat gitu ya, banyak yang Habib contohkan gitu. Seperti halnya kakek Habib, pada Habib gitu, Habib juga mencontohkan sebagai seorang pemimpin, leadership, kemudian langsung turun ke masyarakat gitu. Tapi ada satu berita yang saya sempat berita juga ketika berulas mengenai Habib, bahwa Habib sendiri mencontohkan untuk menyerahkan diri ke polisi. Ini ceritanya bagaimana, Habib? Maksudnya mencontohkan menyerahkan diri ke polisi. Ini fotonya nih, Habib. Ceritanya bagaimana, Habib? Kalau zaman sekarang mungkin udah digoreng aneh-aneh nih, Habib, ya, menyerahkan diri. Iya, jadi memang itu, waktu itu, ya kita apa adanya, mobil kita nomor 32, artinya mobil Menteri Sosial. Saat itu kita ada sidang kabinet. Memang kalau ikut jalur biasa udah ketinggalan, kita macet. Ya, dan kita juga punya ajudan yang ya juga dari kepolisian juga, bukan ajudan yang dia tahulah. Ya terus langsung dia perintahkan ke situ, ya saya ikut aja lah. Tapi kenyataannya tetap melanggar aturan, karena jalur busway itu ya untuk bus, ya orang nggak mengira, apalagi ada yang moto, ada yang nyebarkan. Akhirnya juga muncul juga di media sosial, di media mainstream. Saat itu kan tidak ada media sosial. Saya katakan sama ajudan, saya akan ke kantor polisi. Kita salah, udah alasan apapun nggak bisa diterima. Oh, Habib sendiri yang ke kantor polisi? Saya bilang gitu, wartawan banyak. Ya sudah, di sana kenakan sanksi, ya selesai. Jadi memang alasan apapun juga nggak dibenarkan. Orang nggak paham. Ya, sehingga berikutnya kalau macet, saya sudah nggak lagi menggunakan mobil, saya naik sepeda motor. Habib nyetir sendiri motor? Bonceng lah. Gitu ya. Apalagi saya udah banyak ojek online. Enggak, belum ada. Oh, saat itu belum ada? Belum. Artinya ada sepeda motor yang memang ada lah. Ready gitu ya? Ada sepeda motor yang kita sewa di jalan itu ada kan. Oh, ojek-ojek biasa gitu? Ojek, bukan online. Jadi, Habib saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial, tapi naik ojek? Iya, naik. Karena nggak ada pilihan, kita stuck. Menarik tuh. Iya. Seperti halnya waktu Habib ke Jawa Barat itu naik ojek lokal juga begitu. Itu bagi Habib nggak mencederai posisi sebagai pejabat negara? Saya nggak ada, artinya nggak ada beban yang begitu-begitu untuk saya. Jadi memang sejak kecil udah terbiasa lah saya. Terbiasa dengan ya nggak ada tuh kalau sudah jadi menteri harus dihormati orang. Kadang-kadang kalau macet sendiri saya malu, apalagi kalau dikawal polisi. Saya pribadi itu kalau macet dikawal polisi, kan masyarakat lihat siapa yang bawa mobil itu. Nah, saya biasanya menyembunyikan diri di blok kursi belakang, sudah nggak mau kelihatan aja, malu. Malu, artinya untuk apa ini kita sampai menyakiti hati orang kan? Ya, tapi kadang-kadang nggak ada pilihan. Ya, tetapi orang tetap perasaan nggak sukanya itu pasti ada, digeser sana sini itu. Tapi itulah nggak ada pilihan. Tapi secara batin saya tidak menampakkan wajah saya lagi, udah mendingan saya di bawah kursi sembunyi aja. Insyaallah. Karena nggak enak, perasaan nggak enak itu ada. Walaupun mungkin sebagian memaklumi, tapi mungkin sebagian besar nggak suka. Masya Allah. Ya, itu memang kehidupan dengan jabatan itu ya ada plus minus. Ada plus minus ya. Ya kelihatannya minusnya lebih banyak. Kalau udah di jalan-jalan, Bang.